Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Ayu Madesri Arjani SIP MERG selaku Ketua Penguji, kemudian kepada Ibu Dr. DRG I Gusti Agung Ayu Putu Swastini MBiomed selaku penguji kedua, dan yang ketiga yaitu Ibu Lu Putu Rinawati SSI selaku dosen penguji ketiga. Pada hari ini dilakukan seminar proposal karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Lansia di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Saya, Desi Ayu Prastiwi, NIM P0713401891, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Dapat beberapa hal yang melatar belakangi peneliti dalam melakukan penelitian ini, di mana keberhasilan suatu program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi dapat dilihat dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada suatu negara. Hal ini juga secara tidak langsung dapat dilihat dengan adanya peningkatan taraf hidup dan umur harapan hidup. Hasil penelitian juga telah menunjukkan bahwa perempuan dapat hidup 5 tahun lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, menyatakan bahwa lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih dari 60 tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2019, terdapat 9,60% atau 25,66 juta penduduk lansia di Indonesia. Data tersebut juga menyatakan bahwa lansia perempuan lebih mendominasi atau lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki. Lansia perempuan yaitu sebesar 52,35% dan lansia laki-laki yaitu sebesar 47,65%. Berdasarkan sebaran peta yang telah tampil pada slide, dapat kita lihat bahwa Provinsi Bali menjadi urutan nomor 3 dari 5 provinsi yang berstruktur tua di Indonesia, yaitu dengan total 11,30%. Berstruktur tua di sini artinya yaitu jumlah penduduk lansia yang banyak pada suatu wilayah tersebut. Pada tahun 2020, di kota Denpasar terdapat jumlah lansia laki-laki yaitu sebesar 20.009 penduduk lansia laki-laki dan 20.906 untuk lansia perempuan. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dapat dilihat dengan adanya keberadaan lansia perempuan yang lebih banyak daripada lansia laki-laki. Kemudian kita memasuki penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini merupakan suatu penyakit kronis yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang. Penyakit menular ini hampir 70% menjadi penyebab kematian di dunia. Salah satu penyakit tidak menular itu merupakan penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler merupakan sekelompok penyakit jantung dan pembuluh darah. Salah satunya yaitu penyakit jantung iskemik. Penyakit jantung iskemik pada tahun 2019 yaitu menjadi penyebab 16% total angka kematian di seluruh dunia. Berdasarkan data dari WHO, penyakit jantung iskemik menjadi urutan nomor 1 dari leading causes of death in high-income countries. Secara global, terjadi peningkatan angka kematian di tahun 2000 sebesar 2 juta dan mengalami peningkatan menjadi 9,8 juta kasus pada tahun 2019. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi penyakit jantung dari diagnosis dokter tertinggi yaitu pada lansia sebesar 4,7%. Dan dapat kita lihat juga lansia perempuan lebih mendominasi daripada lansia laki-laki, yaitu lansia perempuan sebesar 1,6% dan lansia laki-laki yaitu sebesar 1,3%. Salah satu penyebab adanya penyakit kardiovaskuler yaitu hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol total di dalam darah yang melebihi nilai batasan normal. Tingginya kadar kolesterol total ini menjadi permasalahan yang cukup serius, di mana apabila kadar kolesterol total yang berlebih di dalam darah akan mudah melekat pada dinding sebelah dalam pembuluh darah, sehingga akan melalui proses oksidasi dan gumpalan-gumpalan. Apabila gumpalan ini semakin meningkat atau semakin menumpuk, maka dapat menyebabkan penyakit aterosklerosis. Aterosklerosis ini merupakan salah satunya disebabkan dari hiperkolesterolemia. Berdasarkan data yang telah saya sampaikan tadi, prevalensi tertinggi penyakit jantung koroner adalah pada lansia. Hal ini disebabkan karena penurunan fungsi fisiologis pada lansia.
Dengan bertambahnya usia yang semakin tua, maka kadar kolesterol total lebih tinggi daripada usia muda. Hal ini disebabkan pada usia yang semakin tua, efektivitas sel reseptor akan semakin berkurang, di mana sel reseptor ini berfungsi sebagai hemostasis pengaturan pengedaran kolesterol di dalam darah, dan banyak juga terdapat pada organ hati, kelenjar gonad, dan kelenjar adrenal. Kemudian, cara yang paling mudah untuk mengetahui adanya kadar hiperkolesterolemia ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total. Pemeriksaan ini merupakan salah satu indikator yang terbaik untuk menentukan derajat penyakit jantung. Perlu dipahami, seseorang yang memiliki kadar kolesterol lebih dari 200 mg per desiliter atau lebih dari 240 mg per desiliter akan memiliki faktor resiko penyakit jantung yang lebih tinggi dibandingkan pada seseorang yang memiliki kadar kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter. Maka seseorang itu akan memiliki faktor resiko penyakit jantung yang lebih kecil. Kita dapat melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total pada fasilitas kesehatan, salah satunya yaitu puskesmas. Di Puskesmas 1 dan Pasar Selatan, banyak terdapat pemeriksaan kadar kolesterol total terutama pada lansia. Terutama, fasilitas kesehatan ini menjadi fasilitas rujukan untuk masyarakat Sidokarya, Sesetan, dan Panjar. Sehingga, dengan adanya peningkatan kadar kolesterol total yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular terutama seperti penyakit jantung dan stroke, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Lansia di Puskesmas 1 dan Pasar Selatan. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimanakah gambaran kadar kolesterol total pada lansia di Puskesmas 1 dan Pasar Selatan. Dapat beberapa tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum untuk mengetahui gambaran klinik kadar kolesterol total pada lansia di Puskesmas 1 dan Pasar Selatan. Yang kedua tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui frekuensi lansia yang mempunyai kadar kolesterol normal, batas tinggi berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan tekanan darah pada lansia. Manfaat dari penelitian ini yang dapat diambil yaitu secara teoritis dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa terutama jurusan teknologi laboratorium medis mengenai gambaran kadar kolesterol total pada lansia. Selain itu juga dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan penyuluhan, serta dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Secara praktis, dapat digunakan oleh lansia agar dapat memeriksakan kadar kolesterol total secara rutin dan berkala. Adapun pokok bahasan yang saya bahas pada tinjauan pustaka yang pertama mengenai lansia, yaitu definisi lansia, batasan usia lansia, karakteristik lansia, dan penyakit pada lansia. Kemudian ada definisi dari lipid, klasifikasi lipid, definisi kolesterol darah, sumber kolesterol, fungsi kolesterol, klasifikasi kolesterol, metabolisme kolesterol, dislipidemia, penyakit jantung koroner, faktor resiko peningkatan kadar kolesterol total darah, pemeriksaan kadar kolesterol total darah, hubungan kadar kolesterol total dengan lansia, definisi puskesmas, dan profil puskesmas 1 dan Pasar Selatan. Berdasarkan kerangka konsep yang telah tampil pada slide, dapat kita bedakan di mana terdapat dua garis yang berbeda. Pada garis putus-putus di sini merupakan variabel yang tidak diteliti, namun pada garis yang lurus merupakan variabel yang diteliti. Peningkatan kadar kolesterol dalam darah dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Variabel yang kami teliti yaitu berupa faktor internal, usia, jenis kelamin, tekanan darah, dan indeks massa tubuh. Pada usia dan jenis kelamin di mana pada usia di atas 20 tahun, terutama pada laki-laki, akan mengalami peningkatan kadar kolesterol di dalam darah, namun akan mengalami penurunan pada masa atau pada usia di atas 60 tahun. Sedangkan pada wanita, peningkatan kadar kolesterol di dalam darah terjadi setelah mencapai masa menopause. Dengan bertambahnya usia, maka terjadi penurunan fungsi fisiologis dalam tubuh, terutama fungsi fisiologis organ-organ dalam tubuh dan perubahan seperti pada jantung dan pembuluh darah. Semakin tua, maka efektivitas dari sel reseptor akan semakin berkurang. Dan pada dasarnya, pada usia yang semakin tua, maka peningkatan kadar kolesterol dalam darah juga akan meningkat.
Pada tekanan darah yang tinggi atau tekanan darah yang mengalami peningkatan lebih dari nilai normal atau biasa kita sebut dengan penyakit hipertensi dapat dipicu dengan terjadinya hiperkolesterolemia atau peningkatan kadar kolesterol total di dalam darah. Peningkatan kadar kolesterol total di dalam darah dapat mempengaruhi atau dapat menjadi penyebab terjadinya sumbatan di dalam pembuluh darah perifer, sehingga dapat mengurangi suplai darah ke jantung. Hal inilah yang menyebabkan tekanan darah di dalam tubuh menjadi meningkat atau terjadinya penyakit hipertensi. Peningkatan indeks massa tubuh atau IMT yang berlebihan dapat mengindikasikan banyaknya lemak yang tersimpan di dalam tubuh, serta dapat juga dipastikan lemak tersebut juga ditemukan di dalam darah, sehingga peningkatan IMT yang berlebihan dapat mengindikasikan terjadinya hiperkolesterolemia atau peningkatan kadar kolesterol total di dalam darah. Untuk mengetahui apakah kadar kolesterol total di dalam darah dalam batasan normal, batas tinggi, atau tinggi, maka dapat dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol total di dalam darah. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kadar kolesterol total di dalam darah pada lansia di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Selanjutnya ada definisi operasional. Di sini beberapa variabel yaitu yang meliputi pertama kadar kolesterol total, di mana kandungan kadar kolesterol total lansia yang dinyatakan dalam miligram per dl. Kadar kolesterol total ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu normal, kurang dari 200 mg per desiliter, batas tinggi 200 hingga 239 mg per desiliter, dan tinggi yaitu lebih dari 240 mg per desiliter. Dengan cara pengukurannya menggunakan data sekunder dan skala yang digunakan yaitu skala ordinal. Kemudian selanjutnya ada lansia. Lansia yang melakukan pemeriksaan di laboratorium kolesterol total secara berkala di Puskesmas 1 Denpasar Selatan dengan kategori atau kriteria usia yaitu 45 tahun hingga 90 tahun. Pengukurannya menggunakan data sekunder dan skala yang digunakan adalah skala ordinal. Kemudian ada jenis kelamin. Merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas 1 Denpasar Selatan dengan menggunakan data sekunder dan skala yang digunakan adalah skala nominal. Variabel selanjutnya adalah IMT atau indeks massa tubuh. Merupakan suatu pengukuran yang membandingkan berat badan dan tinggi badan dengan satuan kilogram per meter persegi. Variabel ini dikategorikan dalam 4 kategori yaitu kurus kurang dari 18,5, normal 18,6 hingga 24,9, overweight yaitu 25 hingga 27, dan obesitas lebih dari 27. Dengan menggunakan data sekunder dan skala yang digunakan adalah skala ordinal. Selanjutnya, variabel tekanan darah, yaitu merupakan suatu tekanan dari darah yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri. Tekanan darah dapat diukur dalam satuan milimeter air raksa atau mmHg. Variabel ini dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu normal, prehipertensi, dan hipertensi, dengan menggunakan data sekunder, dan skala yang digunakan adalah skala data ordinal. Selanjutnya ada bab 4 tentang metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggambarkan kadar kolesterol total pada lansia yang memeriksakan diri di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Selanjutnya ada alur penelitian. Yang pertama dari pembuatan proposal KTI, kemudian survei yang dilakukan yaitu secara lisan, dan pengajuan izin penelitian ke Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Selanjutnya pengumpulan data hasil pemeriksaan kadar kolesterol berdasarkan usia, jenis kelamin, IMT, dan tekanan darah pada lansia. Selanjutnya melakukan pengolahan data, dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Puskesmas 1 Denpasar Selatan dan waktunya akan dilakukan dari bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2021. Selanjutnya ada populasi. Populasi di sini yaitu hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada semua lansia di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Selanjutnya sampel, yaitu data sekunder dari catatan hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada lansia di Puskesmas 1 Denpasar Selatan pada tahun 2020. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling
Kriteria sampel yang digunakan yaitu lansia yang berusia 45 tahun hingga 90 tahun. Kemudian jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian dalam pengumpulan data, yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada kamera untuk dokumentasi, ketiga ada alat pelindung diri, yang keempat ada surat perizinan. Instrumentasi pemeriksaan laboratorium, yaitu yang pertama alatnya ada autoclick, alat POCT, dan shot collector. Yang kemudian bahannya yaitu ada strip blood kolesterol, lancet, alcohol swab, dan kapas krim. Prosedur kerja pemeriksaan ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan pra-analitik, di mana di sini yaitu dengan pengumpulan data lansia dan pengambilan sampel. Kemudian tahap analitik yaitu proses pemeriksaan sampel menggunakan alat otomatis POCT, dan tahap post analitik yang terakhir yaitu proses pencatatan hasil pemeriksaan dan menginterpretasikan hasil. Selanjutnya ada pengolahan dan analisa data. Teknik pengolahan data yang dikumpulkan yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dibahas secara naratif. Analisa data yaitu dengan secara analisa deskriptif. Selanjutnya ada etika penelitian. Etika penelitian di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada respect for person atau menghormati individu, yang kedua ada benevolence yaitu kemanfaatan, dan yang ketiga ada distributive justice atau berkeadilan. Sekian pemaparan proposal karya tulis ilmiah dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.